Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama dengan kami dalam pelajaran Sekolah Sabat. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pada kesempatan kali ini kita masuk pada triwulan yang baru, triwulan yang ketiga di tahun 2024 ini. Kita sama-sama akan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat, tapi sebelum itu mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah namamu. Terima kasih banyak untuk segala berkat kasih karunia-Mu. Pada saat ini kami siap untuk mempelajari firman-Mu melalui pelajaran Sekolah Sabat. Tuntun kami, berkati kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Judul pelajaran Sekolah Sabat kita adalah Permulaan Injil. Ayat intinya terdapat di dalam Markus pasal 1 ayat 14 dan 15. Firman Tuhan demikian. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Injil Markus merupakan Injil terpendek dari keempat Injil yang menceritakan kehidupan Yesus. Ini adalah cerita yang cepat, dinamis, dan padat. Sudut pandang Injil Markus muncul di depan mata kita. Kita tidak boleh melewatkan detail apapun, karena hanya detail yang benar-benar penting saja yang disertakan. Singkatnya, Markus adalah Injil untuk abad ke-21 di mana segala sesuatu terjadi dengan cepat ketika waktu adalah uang. Mari kita gunakan waktu itu untuk mempelajari hal yang paling berharga. Injil Yesus Kristus, Anak Allah, Markus 1 ayat 1. Kita akan mempelajari pada pelajaran kita pada saat ini adalah mengenai penulis Injil, misionaris yang gagal, berguna untuk pelayanan, kemudian awal Injil, ada persiapan dalam Markus 1 ayat 1 sampai 8, dan ada baptisan Markus 1 ayat 9 sampai 13, dan ada pesan dalam Markus 1 ayat 14 sampai 15. Mari kita pelajari bersama-sama pelajaran kita. Penulis Injil. Misionari yang gagal. Dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 25, Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka. Mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Seperti para penginjil lainnya, Markus tidak menyebut nama dirinya. Dia masih kecil ketika peristiwa yang dia ceritakan terjadi, yang mungkin dia pelajari dari Rasul Petrus yang dekat dengannya, 1 Petrus 5 ayat 13. Ibu Yohanes Markus adalah pemilik tempat di Yerusalem di mana gereja berkumpul untuk berdoa pada saat Petrus dipenjarakan, Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 12. Tak lama kemudian, Barnabas dan Saulus yang pergi ke Yerusalem untuk membawa persembahan, membawa Yohanes Markus ke Antiokhia. Di Antiokhia, ketika Roh Kudus memanggil Barnabas dan Saulus untuk menjadi misionaris di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, mereka mengajak Yohanes Markus bersama mereka sebagai kolaborator, Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 2 sampai 5. Namun, kehidupan misionaris terbukti sangat sulit bagi Markus muda yang memutuskan untuk kembali ke Yerusalem sesuai dengan Kisah Para Rasul 13 ayat 13. Bermanfaat bagi pelayanan dalam 2 Timotius 4 ayat 11. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Ketika Paulus mengusulkan perjalanan misionaris yang kedua, dia menolak menerima Markus sebagai kolaboratornya dalam Kisah Para Rasul pasal 15. Paulus membutuhkan penolong yang kuat yang akan menjadi penopang, bukan beban. Markus tidak cocok dengan profil ini. Namun, Barnabas yakin bahwa keponakannya, Markus, mempunyai potensi yang cukup untuk menjadi misionaris yang baik.
Maka ia membawa Markus bersamanya ke Siprus, sementara Paulus dan Silas berangkat ke Asia, berdasarkan Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 39 sampai 41. Kita tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya, tapi kita tahu bahwa Barnabas benar. Melalui 3 referensi yang ia sampaikan kepadanya dalam surat-suratnya, Paulus menganggap Markus berguna dalam pelayanan, seorang kolaborator yang efektif. Kolose 4 ayat 10, Filemon 24, 2 Timotius 4 ayat 11. Jadi, dari seseorang yang bisa dikatakan dia gagal karena masih muda dan lain sebagainya, tapi pada akhirnya ternyata dia bermanfaat bagi pelayanan. Saudara-saudaraku, terkadang dalam kehidupan kita berjemaat, seringkali kita melihat, orang ini tidak bisa, orang ini pasti gagal. Tapi sebenarnya ketika kita lihat lebih dalam lagi dan diberikan kesempatan, ternyata dia lebih dari apa yang kita pikirkan. Malahan kadangkala dia lebih baik dari kita sendiri. Berkat kesempatan kedua ini, hari ini kita bisa menikmati kisah seru Injil Markus. Mari kita lihat awal Injil. Persiapan dalam Markus 1 ayat 7, inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Markus memulai dengan memperkenalkan kita kepada Allah yang mempersiapkan perjalanan putranya. Sebuah perjalanan yang dimulai di pelataran surga dan yang akan membawa Yesus Kristus ke kayu salib untuk diterima kembali di surga. Untuk mempersiapkan hal ini, Allah memilih Yohanes Pembaptis, suara yang berseru-seru di padang gurun, Markus 1 ayat 3, Yesaya 40 ayat 3. Sebelum Yesus memulai perjalanannya untuk memberikan nyawanya bagi kita, Yohanes mempersiapkan hati manusia dengan mengarahkan mereka untuk bertobat dan mengajak mereka untuk dibaptis. Dia mempersiapkan mereka untuk menerima anak Allah, lebih berkuasa daripada Yohanes sendiri, lebih layak, dan bahwa ia akan membaptis dengan baptisan yang lebih efektif. Markus 1 ayat 7 sampai 8. Baptisan dalam Markus 1 ayat 9. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Yesus memulai perjalanannya dengan cara yang spektakuler. Allah Bapa menampilkan dia sebagai putranya dan Roh Kudus mewujudkan kehadirannya dalam wujud jasmani. Markus 1 ayat 10 sampai 11. Sejak awal, Yesus ditampilkan sebagai pribadi ilahi, anak Allah. Namun ia juga ditampilkan sebagai pribadi manusia. Dia dibaptis oleh Yohanes dan bukan sebaliknya. Kemudian dia diarahkan oleh Roh. Kemudian dia perlu menyendiri bersama Tuhan. Dia dicobai iblis dan dia menghadapi bahaya fisik serta malaikat melayaninya. Beginilah cara Yesus dihadirkan kepada kita, sepenuhnya ilahi dan sepenuhnya manusia. Dia adalah juru selamat dan saudara, Tuhan dan teladan. Ini adalah wahyu penuh kasih Tuhan terhadap umat manusia. Saudara-saudaraku, dalam buku Pena Inspirasi dikatakan, kemuliaan yang ada pada Kristus adalah jaminan kasih Allah bagi kita. Hal ini memberitahu kita tentang kekuatan doa, bagaimana suara manusia dapat mencapai telinga Allah dan permohonan kita diterima di pelataran surga. Cahaya yang jatuh dari portal yang terbuka ke atas kepala juru selamat kita akan menyadari kita. Sewaktu kita berdoa, memohon bantuan untuk melawan godaan, suara yang berbicara kepada Yesus berkata kepada setiap jiwa yang percaya, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Dan pada bagian yang selanjutnya,
pesan dalam Markus pasal 1 ayat 14. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Pesan awal Yesus mencakup 3 aspek berdasarkan Markus pasal 1 ayat 15, di mana dikatakan saatnya telah tiba, dan ini berhubungan dengan nubuatan 70 minggu atau sama dengan 490 tahun. Referensi pada nubuatan 70 minggu dalam Daniel pasal 9 ayat 24. Semenjak dari keputusan Raja Artasasta tahun 457 hingga pengurapan Mesias 69 minggu akan berlalu. Hal ini digenapi pada saat pembaptisan Yesus tahun 27. Setelah minggu kemudian tahun 31, Yesus mati. Aspek yang kedua adalah kerajaan Allah sudah dekat. Sebuah janji bahwa perjanjian keselamatan mulai digenapi. Dan aspek yang ketiga, bertobat dan percaya kepada Injil, di mana panggilan untuk mengambil bagian aktif dalam perjanjian dengan menerima pengampunan melalui iman kepada Yesus. Pesan kami saat ini juga mencakup 3 aspek berikut. Waktunya telah terpenuhi, Yesus akan datang, dan kita harus bertobat dan percaya agar kita bisa pergi bersama Dia. Ini dia, saudara-saudaraku, yang perlu kita perhatikan adalah saat Yesus telah tiba, Dia diurapi, dibaptiskan, kemudian Dia disalibkan. Kerajaan Allah sudah dekat. Yesus akan datang. Itulah sebabnya butuh bagi kita untuk bertobat dan percaya kepada Injil agar kita bisa selamat. Sebagai kutipan yang terakhir, kerinduan segala zaman, khotbah Kristus adalah waktunya telah genap dan kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah kamu dan percayalah kepada Injil. Jadi pesan Injil sebagaimana diberikan oleh Juru Selamat sendiri didasarkan pada nubuatan waktu yang Dia nyatakan akan digenapi, adalah masa yang diberitahukan oleh malaikat kepada Daniel. Sebagaimana pekabaran kedatangan Kristus yang pertama memberitakan pekerjaan kasih karunia-Nya, kerajaan kasih karunia-Nya, demikian pula pekabaran kedatangannya yang kedua memberitakan kerajaan kemuliaan-Nya. Dan pesan kedua seperti pesan pertama didasarkan pada nubuatan. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saya berharap lewat pelajaran sekolah sahabat yang begitu sederhana ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita, di mana firman Tuhan, permulaan Injil, terlebih khusus dalam kitab Markus, kiranya ini boleh menjadi berkat bagi kita, dapat menolong kita mengerti, bahkan kita memiliki pengharapan dalam menantikan kedatangan Tuhan. Mari kita memberitakan Injil yang telah Tuhan percayakan bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu melalui pelajaran sekolah sahabat. Tuntun kami Tuhan, agar kami boleh dapat mengerti setiap firman-Mu, dan kami boleh dapat praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuntun kami Tuhan, berkati para pemirsa dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan kiranya memberkati kita semua.